Aku bersyukur aku sehat, masih bisa hidup sehat dan berolahraga setiap pagi. Saya bersyukur setiap hari masih bisa menikmati makan dengan layak dan sehat. Saya bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga setiap hari. Saya bersyukur masih bisa tetap berpenghasilan dan punya lifestyle yang baik. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan tempat tinggal yang nyaman. Akan tetapi, tidak semua orang seberuntung kita. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan ikut berdonasi di acara MDRT Gives Day. Semangat pagi sahabat MDRT di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di MDRT Indonesia Facebook Live. Perkenalkan, saya Ika Soliha dengan kualifikasi 8 tahun MDRT dengan 1 kualifikasi COT. Saya akan memandu acara ini selama 45 menit ke depan. Dan teman-teman semua tadi sudah menyaksikan ada video tentang MDRT Gives Day, itu adalah kegiatan tahunan dari MDRT Internasional, di mana kita sebagai wujud terima kasih kita, sebagai wujud rasa syukur kita memberikan donasi untuk teman-teman atau sahabat kita di luar sana yang tidak seberuntung kita. Dan acara ini akan diadakan pada tanggal 10 November 2020 nanti. Baik sahabat MDRT di seluruh Indonesia, pada hari ini kita akan berbincang dengan 2 narasumber yang sangat spesial. Mengapa spesial? Karena beliau-beliau ini sudah terbukti bisa fokus dan bahkan bisa lebih bertumbuh di masa yang spesial ini. Baik, saya akan langsung menyapa narasumber yang pertama, yaitu Miliana Martin dengan 11 tahun anggota MDRT dengan 3 kualifikasi COT. Selamat sore, Mili. Halo, selamat sore sahabat MDRT. Selamat sore Ika. Apa kabar, Mili? Baik. Iya, terima kasih sudah hadir. Baiklah, untuk narasumber yang kedua yaitu Dedi Setio, 7 tahun anggota MDRT dengan kualifikasi 3 kali COT. Selamat sore, Dedi. Selamat pagi, sahabat MDRT. Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali saya dapat hadir di sini untuk berbagi bersama teman-teman semua. Aduh, Hai, Kak. Kalau berbicara dengan para COT itu kayaknya auranya baru ngomong pertama aja udah berbeda ya. Oke, teman-teman semuanya, siapkan catatan dan pasti mendengarkan dengan baik karena pasti nanti akan banyak insight yang menarik yang akan kita dapatkan. Dan nanti bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen ya teman-teman, akan saya bacakan di sesi Q&A. Nah, kita mulai aja untuk Mili. Boleh diceritakan secara singkat background Mili sebelum bergabung di industri asuransi? Silakan Mili. Oke. Ya, sebelum saya join sebagai agen asuransi di tahun 2004, saya ini bekerja sebagai seorang dosen jurusannya Teknik Industri di Universitas Pelita Harapan selama 8 tahun. Waktu itu saya memiliki anak yang pertama, dan kemudian saya mulai berpikir bagaimana saya bisa mencari pekerjaan yang fleksibel waktunya. Ya, saya datang ke dalam industri asuransi ini dengan motif mau mencari pekerjaan yang fleksibel, tapi yang kemudian saya dapatkan adalah suatu kehidupan ya. Seperti kata quote yang mengatakan bahwa I come here to make a living, but then I find a life. Itu yang saya rasakan bahwa
ketika saya masuk ke dalam sini, ternyata yang saya dapatkan adalah satu kehidupan yang jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan kehidupan saya dulu sebagai seorang dosen. Meskipun pada saat mulai pertama kali menjadi seorang agen asuransi, ada rasa gengsi, ada rasa malu, kayaknya enak orang lain lebih menganggap saya sebagai seorang dosen, artinya lebih keren ketimbang sebagai seorang agen asuransi. Tetapi along the way, akhirnya saya mulai menemukan makna saya, dan kemudian saya saat ini bisa mengatakan bahwa I am more happy di sini sebagai agen asuransi. Luar biasa banget ya. Ternyata di balik sosok Mili, ternyata dia dulu adalah seorang dosen. Dan dosennya teknik industri ya, yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan asuransi, tapi bisa berbalik dan mengambil ini sebagai profesi. Oke, terima kasih Mili. Sekarang kita kepada Dedi. Bagaimana Dedi boleh menceritakan secara singkat apa background Dedi sebelum terjun di dunia asuransi? Makasih Ika. Teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam industri asuransi, saya pernah menjalani 3 profesi. Profesi pertama, setelah lulus saya kuliah, saya mengajar fisika di Universitas Bina Nusantara. Setelah itu, saya harus melepaskan profesi saya sebagai pengajar dikarenakan saya diterima sebagai database administrator di salah satu perusahaan properti di Indonesia. Setelah merasa cukup menjadi karyawan, saya kemudian memutuskan untuk menjadi business owner, yaitu menjadi pedagang pakaian jadi. Dan akhirnya naik level menjadi importir dari China dan sudah dapat mendistribusikan barang saya dari Aceh hingga Jayapura. Tapi pada tahun 2006, saya tidak sengaja bertemu dengan teman lama yang mengajak saya untuk menjadi agen asuransi. Awalnya, karena saya tidak enak, akhirnya saya ikut bergabung. Tetapi dikarenakan fokus saya masih sebagai business owner, maka selama 4 tahun, saya hanya mencapai level validasi agen. Baru pada tahun 2010, dikarenakan akhirnya mengerti akan pentingnya asuransi dan terpanggil untuk melayani di bisnis kita yang mulia ini, maka saya memutuskan untuk melepaskan profesi saya dari business owner menjadi profesional, yaitu fokus menjadi perencana keuangan. Dan tidak terasa saya sudah menginjak tahun ke-15 saya di bisnis asuransi, dan saya tetap memiliki motivasi yang sama untuk tetap menjalani bisnis ini, meskipun di tahun ini kita terkena pandemi yang mengharuskan setiap orang untuk tetap tinggal di rumah. Kita tetap dapat menjalankan fungsi kita dengan baik untuk menolong sesama kita yang sedang terkena musibah. Luar biasa ya. Ternyata di balik seorang Dedi ini dulunya juga pengajar. Pengajarnya pun fisika loh, semuanya eksak ya. Dan setelah itu akhirnya jadi pebisnis, penjual sampai importir dan banting setir ke asuransi. Dan disinilah justru menemukan hampir sama Mili ya, yang happy dan memang benar-benar bisa membantu orang banyak di luar sana. Gitu ya, Det ya? Betul sekali. Oke, ya. Untuk Mili, kita tahu ya bagaimana perjalanan Mili yang kita tahu tadi secara konsisten kan 11 tahun untuk mencapai MDRT bahkan COT-nya 3 kali. Nah, khususnya di tahun 2020 ini, kita tahu di 2020 ini adalah masa yang sangat spesial ya, dalam kurung kita ada pandemi ya, tetapi Mili justru bisa mencapai 5 kali target MDRT di bulan Oktober. Benar ya Mili ya? Dan kemudian sekarang masih melaju lagi akan mencapai TOT. Begitu ya Mili ya? Nah sekarang boleh dijelasin nggak Mili, apa sih yang nguatin Mili sehingga bisa tetap berlari menjemput impian? Silakan Mili. Oke. Sukses itu bukan kebetulan ya. Jadi kita memang harus merencanakan. Nah, saya sudah merencanakan dari sejak tahun kemarin sebenarnya bahwa tahun 2020 ini tahun di mana saya menjadi seorang country chair, saya ingin meraih pencapaian paling tinggi, top of the table. Kenapa? Karena saya ingin menjadi role model. Saya ingin bahwa menunjukkan bahwa orang Indonesia bisa kok mencapai top of the table. Nah, oleh karena itu menjadi satu dorongan yang sangat kuat di dalam diri saya bahwa tahun 2020 ini I set my goal to achieve top of the table.
Nah, di dalam awal Januari saya set bahwa oke, kalau mau mencapai top of the table artinya yang 6 kali lipat MDRT, tiap 2 bulan harus menyerahi 1 MDRT. Tiap 2 bulan saya harus meraih MDRT. Jadi mindset saya adalah pokoknya Februari saya harus MDRT nih gitu. Nah, waktu itu ya kita tahu bahwa pandemi itu masuk ke Indonesia, maksudnya COVID yang pertama, case yang pertama itu di bulan Maret ya. Jadi di Januari Februari masih belum terlalu berasa banget ya, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa ketemu prospek. Saya juga masih dengan sangat menggebu-gebu juga meraih bagaimana Februari bisa meraih my first MDRT-nya gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika mulai Maret, apa yang saya sudah tabur masih dapat hasilnya lah, sehingga akhirnya saya itu bisa meraih my first MDRT itu di tanggal 6 April. Nah, setelah itu kita tahu bahwa memang kita mulai memasuki masa-masa kita work from home, yang tadinya kita harusnya bisa ketemu orang, jadi nggak ketemu orang. Saya juga mulai mengalami masa-masa, ya ampun kalau kayak gini caranya bisa buyar dong ya impian mencapai top of the table gitu. Pernah juga saya mengalami masa-masa saya down banget waktu di bulan Mei, saya cuma punya 1 nasabah saja yang mau beli ya, 1 case. Karena biasanya saya setiap bulan itu rata-rata ya sekitar 6 atau 10 nasabah yang beli lah gitu dalam 1 bulan. Tapi mendapat 1 nasabah 1 bulan tuh rasanya kok kayaknya kering banget. Dan saya seperti kayak merasa mencangkul di tanah yang keras. Dan sepertinya kayaknya hampir almost desperate juga ya. Saya rasa teman-teman juga mengalami masa-masa kita adjustment ya dengan berbagai macam hal. Ada nggak sih orang yang memang mau bertemu dengan kita secara Zoom call atau secara WhatsApp call, nggak pernah ketemu dengan tatap muka gitu kan. Tapi kemudian yang menguatkan saya adalah ketika saya juga memang banyak connect dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Melihat bagaimana sih caranya mereka untuk tetap bisa konsisten. Dan saya mulai menemukan bahwa kenapa kita nggak melakukan webinar. Nah, saya mulai melakukan webinar di bulan April, di bulan Mei, saya konsisten meskipun hasilnya itu awal-awal belum terlalu banyak. Nah, dari hasil webinar itu, jadi webinar yang saya lakukan itu dengan berbagai macam topik ya. Topiknya ada yang pure insurance, tapi juga saya campur dengan topik yang hal-hal misalkan tentang kesehatan, tentang psikologi, tentang pebisnis, misalnya ya, dengan berbagai macam lah topik. Nah, setelah itu biasanya saya tutup dengan saya sharing singkat mengenai pentingnya kita juga bisa punya proteksi. Nah, jadi webinar itu ternyata buat saya itu adalah salah satu cara saya akhirnya saya bisa beraktivitas secara rutin. Kenapa? Karena orang yang saya invite di webinar ini adalah orang-orang yang calon-calon nasabah saya maupun existing client kan. Mungkin mereka hadir dalam webinar yang bulan ini, tapi mereka belum berespon. Tapi ketika bulan depannya saya undang lagi dan mereka datang lagi, dan disitulah mungkin mereka baru berespon gitu kan. Nah, saya mulai mendapatkan hasil itu memang mulai bulan Juni, Juli dan seterusnya ya. Dari hasil webinar-webinarnya saya, setiap kali saya webinar itu saya lakukan kira-kira bisa sekitar 30 orang, 50 orang yang hadir, sehingga Luar setelah biasa selesai ya, 50 webinar orang. Iya, jadi karena yang saya undang juga 100, lebih daripada 100 gitu kan, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tapi saya gunakan webinar ini sebagai door opener. Jadi misalnya ya Kak, saya undang Ika nih ke webinar saya, terus Ika bilang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah selesai webinar saya bilang, Ika kemarin nggak sempet ya datang ke webinar saya, boleh ya kalau gitu saya update 30 menit aja di dalam Zoom secara dengan kamu pribadi. Kamu lebih sempat hari Selasa pagi jam 10 atau Rabu pagi jam 10. Jadi dia nggak datang pun itu tetap bisa menjadi kesempatan saya untuk follow up. Kalau dia datang adalah webinarnya saya, misalnya Ika datang ya ke webinarnya saya bilang, oh Ika terima kasih banget ya udah datang ke dalam webinarnya saya. Oh ya, saya ingin boleh berbincang lebih lanjut lagi tentang topik webinar ini. Boleh saya ketemu 30 menit saja di dalam Zoom. Bolehkah Selasa pagi jam 10 atau Rabu pagi jam 10? Jadi ketika saya mulai menemukan iramanya saya bahwa asking 30 minutes only dengan Zoom, itu lumayan banyak sih yang mereka akhirnya terima, oh ya udahlah cuma 30 menit. Toh juga saya memang udah men-educate mereka melalui webinar kan. Nah, akhirnya melalui webinar-webinar yang saya lakukan selama rutin ya, sebulan sekali, saya mulai mendapatkan hasilnya. Yang paling banyak memang akhirnya di bulan September dan Oktober. September itu saya bisa meraih 6 nasabah, tapi case size-nya lumayan besar sehingga akhirnya bisa 1 month 1 MDRT. Jadi 1 MDRT target saya selesaikan. Dan juga Oktober saya dapat 8 nasabah, semua juga lewat webinar, itu hasil webinar. Dan saya bisa
mendapatkan jadi 1 kali MDRT. Saya jadi merasa bahwa ternyata masa-masa pandemi ini adalah sebenarnya it's not time to slow down, but it is time to speed up. Ya, tapi kita menggunakan teknologi. Iya, thank you Mili. Jadi bisa saya simpulkan bahwa yang pertama adalah mindset ya. Kita miliki mindset yang benar, dan ketika kita sudah sadar kita harus apa nih yang harus dimaksimalkan. Kayak seperti tadi bulan Mei, Mili hanya punya 1 nasabah gitu kan, yang biasanya 10 nasabah itu hanya 1. Apa nih yang mesti dirubah? Jadi teman-teman bisa belajar ya di sini bahwa kita kalau memang di tengah perjalanan menemui kendala, langsung observe bahwa apa yang harus dilakukan nih, karena tujuan kita sudah menentukan tujuan gitu ya Mili ya, sehingga Mili melakukan webinar, dan di situ bisa mengedukasi banyak orang secara langsung ya, bisa sampai 30 sampai 50 orang, dan secara bertahap Mili bisa langsung menemui mereka ya dengan melewati Zoom. Jadi istilahnya dengan berbagai macam cara, even though ini pandemi, tapi kita bisa memaksimalkan potensi yang ada. Intinya jangan menyerah, gitu ya Mili. Luar biasa banget. Thank you Mili. Oke, sekarang kita pindah ke Dedi. Bagaimana nih? Dedi pun di masa spesial ini, tahun lalu kan COT ya, kali ini Dedi COT-nya dalam Oktober ya, Ded? Awal November ini ya? Awal November ya? Seharusnya sih Desember ya gitu ya. Jadi secara normal udah dihitung di atas kertas Desember ya, Det ya. Gitu. Tetapi udah langsung maju karena memang dapat case yang luar biasa, maju di Oktober ya. Ya. Nah, jadi, ini apa sih yang mendasari Dedi maksudnya untuk terus gitu, dan sampai aja padahal orang banyak juga yang di luar sana bilang bahwa aduh pandemi kayaknya nggak mungkin mencapai MDRT, masih jauh gitu kan. Tetapi justru Dedi bisa dari tahun lalu COT di Desember, sekarang COT-nya udah maju loh bulan Oktober, dan sekarang masih berlari untuk meraih TOT-nya. Apa nih yang bisa membuat Dedi melesat lebih baik dari tahun lalu? Silakan, Dedi. Oke, sebenarnya simple ya rumus untuk menjadi COT, berarti kita harus lolos 3 kali MDRT ya teman-teman. Jadi kalau untuk mencapai COT berarti ya kita harus melakukannya 3 kali lipat dari yang kita lakukan untuk mencapai MDRT. Okay. Ya. Terus terang saya adalah tipe pemain premi bulanan ya. Saya katakan demikian karena banyak dari kita melihat bahwa untuk mencapai MDRT harus mencari premi tahunan. Memang betul dengan premi tahunan kita dapat lebih cepat mencapai MDRT. Tetapi 3 tahun COT saya hampir 100% saya dapat dari premi bulanan. Jadi hebat ya, Ded. Ya, makasih. Jadi saya harap dapat menginspirasi teman-teman saya yang satu model dengan saya ya, tentunya premi bulanan, untuk bisa meraih MDRT. Di tahun ini, saya sudah mencapai kualifikasi MDRT saya di bulan Maret. Tetapi, saya mungkin sama dengan teman-teman semua, karena sejak pandemi, ya, saya merasakan liburan panjang telah tiba. Saya menikmati hal tersebut, meskipun saya tetap mengurus klaim yang ada. Tetapi saya mulai berada di zona nyaman, dengan menurunkan aktivitas saya yang selama ini saya lakukan. Hasilnya, teman-teman, 3 bulan, tidak ada penjualan sama sekali. Luar biasa, 3 bulan ya liburan ya, Det ya? Betul. Akhirnya di bulan Juli saya mulai sadar dan kembali di jalur di mana saya seharusnya berada. Setelah mulai ada penjualan sampai di akhir Oktober, saya dapat pastikan bahwa saya akan mencapai kualifikasi COT saya yang keempat di bulan Desember. Tapi puji Tuhan, tanggal 1 November kemarin, saya berulang tahun. Dan secara tidak sengaja, saya menerima telepon dari nasabah saya dan mengatakan, Dedi, selamat ulang tahun. Hari ini saya memutuskan untuk mengambil premi 600 juta dari kamu sebagai kado ulang tahun saya untuk kamu. Tapi untuk kali ini, saya harap kamu setuju dengan saya untuk tidak membayarkannya secara bulanan, tapi secara tahunan. Dikarenakan kondisi sedang mengalami pandemi, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya.
Terus terang teman-teman, saya kaget sekaligus senang karena saya dapat mencapai COT saya lebih cepat di bulan ini. Jika dihitung, saya sudah mencapai 4 kali MDRT di tahun ini dan masih ada waktu untuk mengejar 2 kali MDRT di 2 bulan terakhir untuk mencapai TOT. Dulu saya berpikir setahun mencapai kualifikasi MDRT itu sangatlah susah. Apalagi dengan mencapai MDRT dalam 1 bulan, seperti yang dilakukan Miliana selama 2 bulan terakhir ini. Itu sungguh luar biasa. Bagi saya itu kelihatannya mustahil, teman-teman. Tapi dengan kejadian ini, saya dapat mencapai kualifikasi MDRT dalam 1 hari. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Selama kita percaya, mujizat selalu ada di dalam hidup kita. Dan saya percaya ini semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Aduh, terima kasih, Dedi. Kayaknya ngelihat Dedi kayak gitu, jadi pengen ulang tahun cepet-cepet ini. Jadi kaget Kita ya. ulang tahun bareng-bareng. Ulang tahunnya kadonya bagus banget. Ada yang telepon nasabah dan dia udah memutuskan nggak mau bulanan loh, langsung bayar tahunan. Dan Karena harus dia tahu. setuju gitu ya, Ded? Karena dia tahu saya pasti akan menawarkannya dengan cara bayar bulanan. Makanya dia setelah itu dia kasih note ke saya bahwa dia mau membayarkannya secara tahunan. Ya otomatis ya capai kualifikasi MDRT-nya dalam 1 hari. Teman-teman yang saya belajar di sini ya, setelah Dedi tadi di awal pandemi itu 3 bulan nggak ngapa-ngapain dan cuma liburan. Dia bilang hanya liburan. Dan dari situ dia baru sadar, kok terlalu lama liburannya ini, gimana dengan dreams-nya dia. Begitu dia sadar, dia langsung mindset, lagi-lagi mindsetnya harus dirubah. Apa yang harus dilakukan gitu kan. Dan akhirnya mulailah beraktivitas. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin selama kita percaya dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Aktivitas tidak akan mengkhianati hasil. Benar ya teman-teman, di sini saya belajar dua orang narasumber ini yang luar biasa, benar-benar bahwa begitu dia merubah mindsetnya, begitu dia merubah cara kerjanya, miracle happen. Jadi teman-teman jangan putus asa, kita masih ada 60 hari ke depan lagi untuk menjemput impian kita. Oke, seru banget ini ya. Nah, ini yang paling ditunggu teman-teman nih pastinya. Untuk apa sih sebenarnya sales idea yang sering Mili dan Dedi pakai ya selama ini gitu. Ini teman-teman udah pengen nunggu gimana sih jualannya, cara jualannya gimana sih gitu kan. Oke, boleh Mili duluan, silakan. Oke, saya lebih banyak menjual tuh untuk critical illness insurance ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa banyak orang tuh pas kemungkinan besar sudah punya hospital insurance ya. Apakah itu BPJS, apakah dari kantor, atau misalnya memang juga sudah punya kartu. Dan kalau sudah punya kartu hospital kan nggak mungkin kan dia bisa punya double kartu kan. Nah oleh karena itu yang saya mau lebih menekankan ke mereka pentingnya mereka bisa punya santunan sakit kritis. Kenapa? Karena secara statistik orang-orang di Indonesia ini memiliki uang pertanggungan sakit kritis itu masih sangat rendah. Jadi statistiknya sih katanya 200 juta saja ya. Kita bayangkan kalau misalnya santunan sakit kritis hanya 200 juta, cukup nggak sih gitu kan kalau harus menghadapi penyakit-penyakit yang berat seperti misalnya kanker, jantung gitu kan, apa misalnya gagal ginjal, itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, biasanya sales idea yang saya sharingkan kepada klien-klien saya adalah bahwa secara statistik, ya mungkin karena saya dosen statistik ya dulunya, jadi saya sedang secara statistik ya. Jadi secara statistik di dalam satu keluarga pasti minimal ada satu orang yang terkena sakit kritis, ya. Apakah itu misalnya si istrinya, si suaminya, anaknya, ayahnya, ibunya, kakaknya atau adiknya, itu pasti, ya. Jadi ini adalah satu hal yang kita lihat bahwa kok chance-nya besar banget. Kita nggak tahu kan, mungkinkah itu adalah si sang suaminya atau si istrinya atau misalnya orang tua kita atau kakak kita, adik kita atau even kita sendiri ya. Nah, oleh karena itu penting banget kita bisa memiliki payung untuk sakit kritis. Karena kita tidak bisa kita tidak bisa mengontrol kapan hujan turun dan memang kalau hujan ya turun-turun aja. Tapi yang kita bisa persiapkan adalah payungnya. Nah, saya katakan juga secara statistik, rata-rata di Indonesia orang hanya punya santunan sakit kritisnya hanya 200 juta saja.
Nah, padahal sebenarnya minimal angka santunan sakit kritis yang diperlukan minimal itu adalah 5 kali daripada annual income. Artinya kalau seseorang yang punya penghasilan misalnya 200 juta dalam setahun, dia harus punya 1 miliar karena 200 juta dikali 5 adalah 1 miliar ya. Jadi itu adalah angka yang dia harus miliki untuk punya santunan sakit kritis. Kemudian saya akan bertanya, berapa yang kamu punya? Ya kalau dia belum jadi nasabah saya, kalau dia sudah jadi nasabah saya akan bantu lagi untuk kasih lihat dia data-data berapa sih sebenarnya santunan sakit kritis yang dia sudah miliki, dan kita lihat lagi dengan rumusnya bahwa harusnya minimal punya 5 kali annual income. Kenapa harus 5 kali? Supaya pada saat terjadi penyakit kritis, maka kita tidak tahu kan apakah kita bisa continue working, apakah kita bisa sehat kembali, apakah kita masih bisa produktif gitu kan. Tetapi dengan adanya waktu 5 tahun ke depan kita sudah punya income-nya, itu memberikan pada kita peace in mind. Nah, saya juga memang men-sharingkan tentang pengalaman pribadi saya yang memang tahun 2017 saya terkena kanker tiroid, dan pada waktu itu ya setiap kita yang misalnya mengalami penyakit-penyakit kritis ya kan, itu pasti adalah satu momen di mana kita seperti percaya nggak percaya. Oh, kita tahu statistiknya, even saya sendiri pun sebagai agen asuransi juga bilang, saya juga mengatakan bahwa tiap keluarga pasti ada yang kena sakit kritis karena paling banyak itu bisa terjadi. Tapi ketika saya mengalaminya, saya juga shock juga. Saya juga merasa sih mengapa datangnya begitu cepat di dalam usia saya 42 pada waktu itu. Tapi karena saya juga memang memiliki santunan sakit kritis yang memang signifikan jumlahnya ya, dan saya klaim pada waktu itu, dan klaim saya adalah klaim yang terbesar di dalam sepanjang karir saya sebagai seorang agen asuransi. Nah, saya sharingkan itu kepada klien-klien saya bahwa salah satu hal yang bisa membuat saya bisa recover sembuh, ya tentunya selain daripada memang anugerah Tuhan ya, saya bisa juga memang recover sembuh, tapi secara mental, secara in mind, saya tahu secara financially I am okay. Karena ketika seseorang itu mengalami sakit, yang biasanya itu kita jaga adalah supaya jangan mentalnya drop kan ya, karena semakin dia drop, semakin dia makin cepat gitu. Setuju, iya. Nah itu sih sebenarnya sales idenya saya. Oke, terima kasih. Jadi milih sales idenya berangkat dari critical illness ya, yang standarnya adalah 5 kali dari income tahunan. Seperti itu ya Mili ya? Iya, betul. Ya, terima kasih Mili. Kita beralih ke Dedi. Nah, Dedi, apa nih sales idea atau konsep seperti apa yang sering Dedi gunakan? Silakan. Oke, thank you Ika. Sales idea yang simple ya dari saya ya, adalah bagaimana kita membuka mindset nasabah kita akan pentingnya mereka bagi keluarga. Karena saya terus terang banyak jualan untuk family. Ya, saya selalu menganalogikan nasabah saya adalah sebuah mesin ATM. Mesin ATM adalah mesin yang paling disukai karena setiap saat kita bisa mendapatkan uang. Setiap saat kita butuh, uang itu akan keluar ya teman-teman. Bayangkan bahwa saat mesin ATM kita sedang rusak, ya kan ya. Nah, itu butuh waktu beberapa hari untuk diperbaiki, ya kan ya. Nah, bagaimana jika mesin ATM itu rusak total dan tidak berfungsi kembali? Apa yang akan terjadi pada keluarga yang Anda sayangi? Nah, itu yang mendasarkan saya untuk membuka mindset nasabah saya gitu. Saya menjual semua produk, jadi dari uang pertanggungan, penyakit kritis, kecelakaan, kesehatan, dan yang lain-lain. Tapi jika kita ingin memfokuskan ke dalam penyakit untuk uang pertanggungan, ya kita punya ya formulanya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini banyak dengar cerita mengenai Sanjay yang bahwa formulanya untuk uang pertanggungan itu adalah 10 kali annual income ya. Tapi selama 3 tahun betul, saya sering kita dengar ya itu ya. Ya, benar. Itu, dan saya yakin teman-teman di sini semua sangat mengenal Sanjay ya, dan sudah mengikuti sesinya ya. Tapi selama saya 3 tahun saya observe ya mengenai calon-calon nasabah saya maupun yang sudah menjadi nasabah saya, sebenarnya dibutuhkan formula adalah total aset ditambah 10 kali income tahunan. Mengapa? Karena situasi di Indonesia itu berbeda dengan di negara lain, ya kan ya. Nah, karena kita punya banyak kejadian tidak terduga. Politik kita banyak cepat berubah ya. Jadi selain kita bisa menjaga total aset kita untuk
tetap ada, kita juga harus mengantisipasi beberapa tahun dengan kondisi yang tidak stabil, apalagi ditinggalkan kepala keluarga. Nah, jadi itu adalah sales idea yang paling saya gunakan untuk membuka mindset nasabah saya, untuk mengambil polis dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Dedi. Ternyata luar biasa ya. Analogi dari ATM rusak aja yang paling simpel. Orang misalnya bayangin kalau kita biasa ngambil uang pakai ATM. Kalau ATM kita rusak gimana? Nggak bisa keluar uang gitu kan? Butuh waktu beberapa hari. Gimana kalau tidak bisa menghasilkan uang lagi gitu ya, Det ya? Iya, Jadi betul. sampai cerita yang simpel hingga masuk lagi ke financial planner itu tadi ya, yang sering kita dengar, teman-teman udah pasti dengar yang 10 kali annual income UP Jiwa ya. Tetapi oleh Dedi ditambah lagi dari seluruh total aset plus 10 kali income tahunan itu adalah UP yang ideal bagi orang-orang gitu ya, Det ya. Betul sekali. Baik. Saya pun dapat satu insight nih di sini, harus, waduh ini kayaknya harus ditemuin lagi nih yang dari kemarin hanya 10 kali annual income, harus bisa naikin lagi nih. Oke, thank you Dedi. Jadi teman-teman bisa diambil ya insight-nya, baik itu dari Mili dan juga dari Dedi yang sangat luar biasa ya. Nah sekarang ini sudah mau 15 menit terakhir nih. Saya ingin memberikan kesempatan teman-teman untuk membacakan untuk di pertanyaan ya, sesi Q&A. Sebentar, saya akan melihat. Sudah ada pertanyaankah? Sebentar ya. Banyak teman-teman yang berulang tahun, pengen ulang tahunnya kayak Dedi nih. Sebentar. Bagus, berarti kita MDRT, COT rame-rame, bahkan TOT rame-rame. Ayo, Amin, kita amin. harus go to the next level ya, seperti Iya. tema kita ya. Betul. Yang belum mencapai MDRT harus bisa meraih MDRT. Yang sudah MDRT, ayo naik ke top of the table. Yang COT, ayo naik ke top of the table. This is the best time lah. Yes. Ini ada pertanyaan yang masuk, Mili. Topik apa sih yang dibawakan saat webinar? Oke, Apa topiknya? Silakan. Oke, good question ya. Jadi sebenarnya kita itu mencoba, saya sendiri pun mencoba-coba ya berbagai macam topik apa gitu kan ya. Pertama-tama ya, saya bawain topik tuh mengenai bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Agak-agak garing sih sebenarnya ya. Tapi anyway ada juga sih yang hadir karena itu adalah topik webinar saya pertama. Jadi ya saya sebagai narasumber tunggal, lalu kemudian saya ajarin ke mereka gimana caranya kita mengelola keuangan di masa-masa pandemi. Misalnya kita harus tetap bisa punya reserve gitu kan, nggak boleh kosong sama sekali tabungan kita. Terus jangan lupa untuk berbagi gitu kan, karena kita tahu bahwa masa-masa ini banyak orang juga membutuhkan uang kita juga ya kan, selain daripada kita sendiri pun memang mau save, tapi jangan lupa untuk berbagi. Nah itu adalah topik yang pernah saya bawakan. Saya pernah bawakan juga tentang saya mengundang orang lain. Jadi saya menggunakan webinar ini sebagai saya berkolaborasi dengan klien-klien saya ataupun juga dengan institusi. Jadi saya cari di klien-klien saya siapa ya yang bisa bawain webinar juga nih bersama dengan saya. Oh ada satu orang klien saya, dia itu guru psikologi gitu kan, dia, guru dan dia psikolog gitu kan di sekolah. Saya bilang sama dia, boleh nggak kamu jadi pembicara di tempat saya? Nah dia bawakan tentang bagaimana tetap bisa punya mental healthiness di dalam during pandemi. Nah terus gimana kaitannya dengan insurance kan? Ya saya bilang bahwa dalam during pandemi kita memang perlu untuk menjaga kesehatan mental. Dan kita juga menjaga kesehatan fisik sekaligus juga menjaga kesehatan keuangan. Nah, akhirnya saya mulai masuk tuh kesehatan keuangan kan berarti masuk ke asuransi. Terus kemudian saya ngundang pebisnis. Ya, saya ngundang pebisnis. Gimana sih caranya para pebisnis itu mereka bisa bertahan di dalam masa-masa pandemi. Kita pun juga pebisnis juga kan, asuransi kan kita insurance business. Jadi saya talk show dengan dia. Lalu kemudian di akhir setelah selesai saya juga akan ngomongin tentang sangkut pautnya sebenarnya apa sih proteksi yang diperlukan bagi seorang pebisnis. Karena kalau misalnya karyawan, dia pikirin ada perusahaan kok yang mengcover dia kalau sakit. Tapi kalau pebisnis, ya dia mesti justru mengcover diri dia dan karyawan-karyawannya dia gitu kan. Jadi saya kaitkan lagi tentang resiko seorang pebisnis. Lalu kemudian saya juga kolaborasi dengan klien saya yang memang dia kerja di rumah sakit. Jadi saya bilang sama dia, boleh dong kasih dokter ke saya gitu ya, supaya bisa
webinar bareng dengan saya. Akhirnya saya kolaborasi dengan rumah sakit, di mana akhirnya si dokter bicara mengenai bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan selama pandemi, dan setelah selesai ya saya ngomongin tentang product health gitu. Jadi sebenarnya topik-topiknya itu berbagai macam, variatif, dan kita jangan sendiri yang ngomong. Saya lihatin ketika kita berbagai macam topik, nanti ada orang yang berminat yang akhirnya mau nyangkut untuk bisa ikut dalam webinar ini. Dan kalau topiknya bagus, mereka bisa broadcast loh webinar-webinar ini ke yang lainnya. Itu yang kita harapkan. Ya, bahwa kita bukan cuma mendapatkan nasabah-nasabah kita ataupun calon-calon nasabah kita, tapi gimana flyer ini bisa di-broadcast untuk akhirnya kita bisa mendapatkan leads. Nah, itu yang saya alami. Luar biasa ya, kita dituntut harus kreatif ya di sini. Jadi istilahnya yang lagi in saat ini itu apa gitu ya Mil ya, sehingga nanti akhirnya dihubungkan dengan insurance seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Anda Sriani. Bagaimana menghadapi, untuk Dedi ya, bagaimana menghadapi klien yang udah kaya dan dia bilang nggak butuh? Oke. Pertanyaan yang bagus. Ya. Nah, jadi saya punya nasabah satu super kaya ya. Ya kalau mau dibilang sebenarnya yang bersangkutan itu mempunyai kekayaan di atas 1T ya. Nah, tapi karena mempunyai kekayaan yang sebegitu besar ya, jadi kelihatannya tidak ada pintu bagi kita ya untuk menawarkan asuransi. Nah, karena waktu pas pertama saya datang, saya masih ingat ya, Dedi, saya itu tidak pernah sakit. Dia bilang pertama. Terus yang kedua, Dedi, saya itu rajin berolahraga. Ketiga, aset saya sangat banyak hingga saya walaupun sakit separah apapun ya, itu tidak akan bisa mengurangi kekayaan saya. Jadi untuk apa saya mengambil asuransi? Oke, baik. Saya katakan kepada yang bersangkutan, baik, kita harus setuju dengan pernyataan klien kita. Ya, saya sangat setuju statement-statement dari Bapak. Tapi mengenai pernyataan Bapak memang tidak mungkin sakit. Itu menurut Bapak. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jika Bapak tidak mungkin sakit, apakah Bapak tidak mungkin kecelakaan? Nah, itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, itu sebenarnya tidak perlu membutuhkan jawaban, ya kan ya. Nah, jika hal itu terjadi, apakah Bapak sudah pasti yakin dengan orang yang menggantikan Bapak dalam mengurusi semua perencanaan keuangan? Nah, itu pertanyaan kedua yang saya berikan kepada dia. Nah, jika sudah dia tidak bisa menjawab lagi, yang ketiga akan saya kasih pertanyaan lagi, apakah Bapak mau jika aset Bapak yang sudah Bapak usahakan sedemikian keras dari sejak muda hingga sekarang harus habis jika tidak ada sesuatu yang bisa mengcovernya untuk melewati masa-masa yang sulit sejak Bapak meninggalkan dunia ini. Jadi 3 kata-kata itu yang membuat nasabah saya yang akhirnya memutuskan mengambil UP sangat besar di tempat saya. Begitu ceritanya, Ika. Iya, thank you menjawab ya untuk Bu Anda ya. Ini ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi. Nah, untuk Mili, tahun ini banyak closing cold leads atau existing client untuk bisa capai 5 kali MDRT dalam tahun ini? Ya, campur ya. Silakan. Jadi saya memang melakukan yang namanya upsell atau resell kembali kepada existing client, karena saya juga mengeduket mereka tentang pentingnya kita bisa memperkuat proteksi di masa-masa pandemi ini. Nah, tapi saya juga menjual kepada yang baru-baru ya. Yang baru-baru itu siapa? Yang belum menjadi nasabah saya, tapi saya mengenalnya.
terus terang saya tidak melakukan cold calling ya, karena kan kalau bilang saya bukan tipenya cold calling, saya memang dari dulu tuh nggak tipe yang knock orang yang nggak kenal tuh nggak bisa. Oke. Tapi yang saya dapatkan adalah referensi. Nah kalau referensi itu saya banyak dapetin, makanya saya punya webinar itu bisa flyernya itu bukan cuma nyampe ke dia, tapi dia bisa forward ke orang lain juga. Dia forward lagi. Tapi saya bingung, ini siapa ya? Kok sampainya saya juga kasih pertanyaan-pertanyaan di dalam angketnya saya, dari mana Anda mengenal webinar ini? Maka dia bilang, oh dari sini. Ini siapa sih sebenarnya orangnya? Aku juga nggak kenal. Tapi rupanya itu jadi kenal, mengenal. Nah itu saya dapatkan. Jadi kalau mau dibilang cold call itu dalam tanda kutip ya, di dalam sekarang masa-masa kita ada di dalam digital era seperti ini, cold call itu bukannya kita dari tokoh-tokoh ya, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa direferensikan dan orang akhirnya bisa mengenal kita. Nah itu makanya penting juga kita juga bisa punya branding di sosial media supaya akhirnya mereka juga bisa mau mengikuti webinar kita. Oke, thank you Milly. Udah menjawab ya teman-teman. Nah ini sudah kurang 5 menit ke depan, boleh disampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman sahabat MDRT di seluruh Indonesia untuk bisa menyelesaikan final lab ini, Milly. Silakan Milly. Oke, teman-teman, mungkin saat ini ada teman-teman yang baru setengah MDRT ya, belum mencapai MDRT, atau yang sudah MDRT tapi pengen mau mencapai court of the table, atau seperti kayak saya yang mencapai court of the table tapi mau melangkah ke top of the table. Maka pesan saya cuma satu, yaitu teman-teman adalah keep your dream alive. Teman-teman, dream apa yang teman-teman sudah set di awal tahun? Jangan sirna gara-gara corona ya, tapi kita harus bisa tetap keep our dream alive. Dan masih ada kesempatan teman-teman dalam ya, Milly. Iya. Milly sepertinya agak terputus ya. Iya, terputus. Agak terputus. Mungkin di luar hujan. Nah, ini kadang-kadang teman-teman ya, kita rencananya mulus tetapi tiba-tiba ada yang mengganggu di tengah. Tapi kita harus cepat-cepat mengambil satu tindakan gitu ya. Ini di kehidupan kita suka terjadi seperti itu juga. Nah sekarang kita beralih ke Dedi duluan. Apa yang bisa disampaikan atau pesan-pesan untuk teman-teman MDRT, sahabat MDRT di seluruh Indonesia? Oke teman-teman, mungkin pesan-pesan saya agak panjang ya, karena saya ingin memberikan semuanya untuk teman-teman semua ya. Saya sebenarnya mempunyai moto di dalam hidup saya yang sudah saya lakukan selama 3 tahun terakhir dan 4 tahun terakhir untuk tahun ini ya. Ya moto always perfect ya, yang udah pernah saya bagikan kepada teman-teman semua. Ya masing-masing huruf dari kata perfect itu mewakili apa saja yang saya lakukan untuk selalu menjaga pencapaian saya secara konsisten ya. Yaitu huruf P, yaitu always pray first and be grateful, selalu terlebih dahulu berdoa dan selalu mengucap syukur setiap hari. A, always educate yourself to inspire your clients, selalu mengedukasi diri kita agar dapat menginspirasi nasabah kita. Huruf R yaitu always run your activity correctly, selalu menjalankan aktivitas kita secara tepat. Huruf F, always focus on the process, not only the target, yaitu fokus pada prosesnya, bukan hanya pada tujuannya. Jika tidak, kalian akan kecewa. Ya, huruf E yaitu always evaluate your achievement to make you the best. Selalu mengevaluasi pencapaian kita agar kita menjadi yang terbaik. Huruf C yaitu always connecting your clients with your service to get more referral. Selalu menjaga hubungan kita dengan nasabah sehingga kita dapat selalu mendapatkan referensi. Dan huruf T yang terakhir yaitu always take it for granted and no excuses. Selalu menerima hasil apapun dengan tulus dan tidak mencari alasan untuk pembenaran bagi kita sendiri. Memang moto always perfect ini yang saya jalankan sehingga bisa mencapai court of the table. Saya yakin teman-teman semua pasti akan bisa. Di MDRT ada semboyan the more you get, the more you give. The more you give, the more you get. Ya. Tapi bagi saya prinsip nasabah itu adalah the more you trust, the more you give. Jadi pastikan Anda memberikan terbaik untuk nasabah Anda untuk mendapatkan kepercayaan yang terbaik. Terima kasih.
Oke, thank you Dedi. Always perfect. Ya, teman-teman. Terima kasih banyak Dedi buat sharingnya. Terima kasih juga Mili yang mungkin tadi internetnya jadi kepental ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas sharingnya. Dan teman-teman, sekian acara FB Live sore hari ini. Banyak ide-ide menarik, motivasi, dan juga inspirasi dari kedua narasumber kita. Kami berharap sahabat MDRT di seluruh Indonesia bisa finish strong di Final Lab ini dan meraih pencapaian terbaik di tahun spesial ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua sahabat MDRT. Mohon maaf bila ada salah kata atau pertanyaan yang belum sempat terjawab. Jangan lupa follow sosial media MDRT Indonesia melalui platform Facebook MDRT Indonesia Official Account, Instagram MDRT Indonesia, dan YouTube MDRT Indonesia. Please subscribe, comment, like, and share. Dan saksikan FB Live selanjutnya 2 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 18 November, di jam yang sama dengan narasumber yang pasti sangat luar biasa. Stay healthy, stay safe, and stay productive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam MDRT.